Selamat pagi para sedulur YouTube, ketemu lagi dengan saya Agung. Oke para sedulur, seperti biasa di pagi hari ini saya mau ngasih makan ayam-ayam saya teman-teman. Nah, sambil ngasih makan ayam-ayam saya, kita akan ngobrol-ngobrol santai seputaran ternak ayam ya teman-teman. Yuk kita lihat ayam-ayam saya nih. Teman-teman, ini koleksi saya di rumah. Macam-macam. Kalau yang jantan itu mangon ya teman-teman, dia berprestasi tapi pitong matanya, masih saya pakai untuk jantan aja. Terus ini koitrat biwo, ini lumayan, ini posturnya udah bobot sekitar 2,8 kg ya, nanti maksimal bisa sampai 3 kg. Nah yang jelas teman-teman, ketika kita mau nyetak koitrat gitu kan, ada kesulitannya ya teman-teman. Salah satu kesulitannya kalau kita pakai ini kan indukan koitrat tuh. Ini koitrat juga. Yang bewok itu koitrat. Gitu. Koitratnya yang ini agak nyimpang. Ini polanya enggak koitrat itu. Polanya kan kalau yang koitrat yang bagus dia campuran ya, antara BK sama koi. Kalau yang ini polanya masih BK sama koi. Jadi ketika dewasa udah langsung kita. Ini BK koi. Ini koitrat juga. Ini campuran BK koi polanya. Nah kalau yang jantan tuh mangon. Salah satu kesulitannya kalau kita mau nyetak koi ngon, kalau yang mantep tuh kan sebetulnya koi ngon gitu kan, karena ada gombelnya, ada apa, ada ke badannya juga ada gitu kan. Cuman kesulitannya kalau ketemunya pakai koi ngon tuh satu teman-teman, kalau pakai ngon, kalau pakai mangon pejantannya kadang-kadang saya juga kurang ngerti gitu kan. Kalau pakai ngon kadang-kadang pejantan besar, indukan besar, anakannya juga agak kecil nanti posturnya gitu kan. Makanya masih fokusnya kadang-kadang masih pakai, nyobanya pakai pejantannya BK ya teman-teman. Munculnya koitrat. Kalau koitrat tuh kurang grass gitu kan, karena gombel-gombelnya nggak keluar gitu kan koitrat. Ini koitrat nih. Ada beberapa saya koitrat, ini koitrat gitu kan. Saya cuman kebetulan punya indukan yang koingon yang saudaranya ini ya teman-teman, yang kuning ini double ya teman-teman, gombelnya ada, tarik dasinya ada gitu kan, terus koinya juga keluar gitu kan. Jadi teman-teman kalau cerita ayam jangan cuman cerita ini ayam koi, cerita ayam ngon gitu kan, tapi kemudian tanpa dites gitu kan. Kalau namanya ngon harus ada keluar gombelnya gitu kan, kalau namanya koi ya keluar ke badannya gitu kan, cabut punggungnya gitu kan, bukan sekedar kemudian ini keturunannya itu gitu kan. Itu yang terpenting teman-teman. Ini saya lagi fokus lagi untuk pejantannya ini biar ukurannya nanti size-nya lebih besar lagi. Kalau ini kan udah gede nih, ini koitrat nih, ini sama nih koitrat juga gitu kan. Besok ini kalau itu koitrat juga yang kelabu. Koitrat tuh beda ya sama koi ya, walaupun dia posturnya ini kayak postur koi, agak kecil ya, agak kecil. Biasanya agak kecil, tapi beda sama koi. Kalau koi yang asli koi masih tipis dia. Kalau yang udah koitrat kayak kelabu itu udah pegangannya udah tebel, postur ototannya BK gitu. Jadi kalau saya saranin kalau teman-teman mau cetak untuk koitrat atau koingon, saya referensinya ya yang paling utama kalau menurut saya ya pakai pejantan BK aja, indukannya koi, karena memang paling besar itu keluarnya dari indukan ya, sekitar 75 atau 80% ya polanya gitu kan. Begitu juga postur gitu kan. Nah ini kalau ini karena saya indukannya kemarin koi, BK sama Birma saya mix keluarnya juga nggak bisa sesuai. Kalau yang paling bagus sebetulnya indukannya koi gitu kan, yang memang udah kita lihat kualitasnya ya. Di sini polanya pakai pejantannya BK klasik bisa. Jadi ukurannya nanti tiap generasinya bisa posturnya nyampe ideal, bisa dibobot di atas 3,1 atau 3,2, atau dibalik gitu kan, pejantannya koi, indukannya BK klasik. Cuman repot
nanti posturnya gede-gede, banyak yang polanya BK kalau dibalik seperti itu. Nah itu teman-teman tingkat kesulitannya. Yang paling sulit untuk nyetak koingon ya teman-teman, karena koingon kalau pejantan kayak gini nanti anakannya cenderung banyak yang ukurannya size-nya kecil-kecil gitu kan, size-nya kecil-kecil. Kalau koitrat lebih mudah gitu kan. Dan yang terpenting kalau cuman nyilangin itu mudah, cuman kan kadang-kadang kesulitannya nanti di anakannya, polanya betul-betul jadi enggak. Yang terpenting itu, karena nanti usia-usia 4 ataupun 5, 6 sampai 7 bulan tuh udah bisa kita lihat gitu kan. Kalau udah mix nyampur polanya kepake berarti gitu kan, jadi pasangannya klop. Jadi kalau mau nyetak lagi pakai pasangan yang sama. Tapi kalau kemudian anakannya banyak yang nggak jadi, artinya nggak jadi itu polanya nganclong yang nggak jelas. Ketika kita tes gitu kan, ya udah kita ganti lagi pasangannya lagi gitu kan. Ini koitrat tuh, cuman nganclong, mainnya juga nggak keluar yang itu, nggak keluar sesuai kriteria yang kuning. Dia polanya malah jenisnya kayak BK-BK coktek gitu. Nah, oke teman-teman, ini obrolan singkat, obrolan santai pagi hari. Salam seduluran dari saya Agung dari Bantul, Yogyakarta. Yuk, atur.